Sapose, salam positif semua. Kita kembali lagi ya. Nah, kali ini topiknya adalah tentang motivasi gitu. Motivasi, kenapa motivasi penting gitu ya. Dan topik kali ini adalah sebetulnya lebih fokus pada motivasi intrinsik. Tapi kita perlu mengenal tentang motivasi secara keseluruhan ya. Karena itu penting sekali untuk memperkuat kita, strength kita gitu, psychological capital kita, strength kita gitu ya. Baik, sekarang kita ngomong apa sih sebenarnya motivasi gitu. Motivasi di dalamnya kan ada movery gitu, ada emosi gitu ya. Kalau emosi kita udah mengenal nih, emosi marah menggerakkan kita untuk menyerang secara fisik, menyerang secara verbal gitu kan. Emosi takut menggerakkan kita untuk lari secara pikiran, lari secara fisik gitu kan. Terus kemudian emosi cinta menggerakkan kita untuk mendekat. Ingat-ingat aja waktu jatuh cinta, pengennya kan deket, kemudian kalau mandi inget dia, makan inget dia, maunya deket-deket, ketemu terus gitu kan. Nah, kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan seperti itu, apalagi pekerjaan gitu ya. Baik, nah sekarang motivasi itu sebetulnya apa? Kita mengenalnya kan ada dua nih, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Padahal sebetulnya di masing-masing itu ada bagiannya gitu ya. Motivasi ekstrinsik itu sebenarnya sudah dibagi 4. Motivasi intrinsik ada 4 tipe. Nanti sambil evaluasi kita tipe yang mana dan kita perlu mempertahankannya seperti apa gitu ya. Baik, nah sekarang kita mulai motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik kita ada di mana sih posisinya gitu. Motivasi ekstrinsik itu contohnya apa? Kita akan termotivasi kalau ada penghargaan dari orang lain. Kita termotivasi kalau dosennya enak. Kita termotivasi kalau atasannya baik pada kita gitu ya. Itu kan artinya kita tergadai dengan di luar diri kita gitu ya. Nah, kalau motivasi intrinsik contohnya adalah keinginan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang muncul dalam diri kita gitu. Nah, sebaiknya memang tetap ekstrinsik intrinsik ini tetap kombinasi, tetapi mana yang dominan? Itu yang kita harus lakukan gitu ya. Yang dominan yang mana gitu. Baik, kita mulai dulu motivasi ekstrinsik di luar diri kita yang paling level paling rendah. Jadi kalau motivasi ekstrinsik paling rendah namanya external regulation. Nah, external regulation itu adalah gini, kita termotivasi kalau kita dapat penghargaan. Kita bergerak mau melakukan kalau ada penghargaannya. Kalau kita diancam, kita bergerak gitu. Jadi kalau nggak diancam, kasih hadiah, kita bergerak gitu. Secara dominan kita melakukannya itu seperti itu di dalam pekerjaan kita. Nah, itu artinya kan kita sangat-sangat tergantung pada orang lain. Makanya dikatakan motivasi ekstrinsik dan paling bawah gitu. Nah, yang di atasnya sedikit. Nah, kalau kita sampai di situ, mestinya kita tingkatkan ke atasnya sedikit, yaitu introjected regulation. Jadi introjected regulation begini, kita sebetulnya melakukan sesuatu itu senang kalau dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Ya nggak apa-apa kan, udah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak dihargai terus dia jadi melorot gitu. Aduh, ngapain sih perlu gini gitu. Karena nggak ada penghargaan di sekitar kita gitu. Itu yang introjetik, jadi eksternal tapi yang level kedua gitu ya. Dan juga mulai ada ego involvement, jadi ada keterlibatan ego. Jadi kalau dihargai kan seneng gitu ya, dihargai seneng. Dan penghargaan itu menjadi penting bagi dirinya gitu. Jadi itu yang introjected regulation. Nah, kalau sampai di situ dinaikkan dong ke atasnya dikit gitu. Yang ketiga gitu. Yang ketiga adalah identify regulation. Hampir lupa. Karena hampir kecampur dengan yang integrated regulation. Oke, yang identify regulation. Yang identify regulation itu adalah sebetulnya kita sudah mulai gini, kalau melakukan aktivitas ini ya, satu aktivitas gitu, kita sudah melihat aktivitas ini tuh ada value-nya, ada nilainya. Misalnya saya ngajar itu value-nya apa gitu, kan saya bisa berbagi, kemudian saya bisa memberikan manfaat pada, jadi setiap aktivitasnya itu sudah ada nilai-nilai yang dimasukkan gitu ya. Jadi dan juga ketika kita melakukan tuh ada goal besar yang ingin kita capai gitu ya. Jadi aktivitas itu sudah mulai ada ke situ. Makanya internalnya sudah mulai banyak dibandingkan yang kedua tadi. Nah, kalau sudah sampai ke sini, masuk tadi yang tadi saya hampir lupa, integrated regulation.
Nah, kalau integrated regulation itu kita sudah, apa yang kita lakukan itu sudah sinergi dengan diri kita gitu. Sehingga kita kenceng kan, karena itu sudah sinergi dengan diri kita. Ya. Jadi sudah kongruen gitu. Jadi sudah terjadi sintesa dengan diri kita. Nah, itu kalau kita sudah di level ke integrated regulation itu sudah sangat dekat dengan intrinsic motivasi karena sangat didominasi dengan intrinsik gitu. Nah, bagaimana dengan intrinsik? Sambil evaluasi ya intrinsik. Jadi intrinsik motivasi itu sebetulnya itu kita perlu pertahankan, jangan sampai rusak. Kalau rusak itu akan mempengaruhi kehidupan kita ketika di tempat kerja. Jangan sampai itu goyang gitu ya. Nah, itu sambil kita perhatikan kita masuk tipe yang mana. Biasanya kombinasi tapi dominan yang mana gitu. Jadi misalnya kan ada 4 nih tipe sense of choice gitu. Sense of choice itu berarti orang yang senang diberikan otonomi, diberikan kewenangan besar, kemudian diberi kepercayaan, yang penting tahu arahnya kemana, sudah kasihkan ke dia akan jalan kencang sekali. Nah, kalau dia tidak dipercaya, waduh dia akan stres sekali gitu. Artinya apalagi kalau dia tidak mempunyai otonomi, jadi dia di situ akan sangat tidak nyaman begitu. Nah, saya tipe sense of choice gitu, tapi saya beruntung sekali dulu ketika saya di perusahaan, kebetulan saya berapa kali pindah di perusahaan asing, itu atasan saya memberikan otonomi saya, memberikan kepercayaan sama saya untuk mengembangkan, sehingga saya mempunyai program-program yang akhirnya diberlakukan di perusahaan gitu, karena dia memberikan. Nah, jadi leader itu gak gampang gitu ya, karena leader salah satu tugas utamanya kan mengembangkan orang lain. Nah, dia harus memahami nih model-model motivasi ini. Nah, motivasi yang sense of choice ini agak kebalikan dengan sense of progress. Kalau motivasi sense of progress, dia lebih senang kalau dia melakukan sesuatu tuh di setiap stepnya itu diperhatikan, misalnya project gitu ya. Nah, tonggak pertama itu diperhatikan sudah sampai di mana, perlu support apa, oh bagus ya, wah bagi dia itu senang sekali gitu. Dia dilakukan seperti itu senang sekali. Nah, kalau itu dilakukan pada yang sense of choice merasa malah dikontrol gitu. Kok kayaknya nggak percaya sama saya gitu. Nah, kalau yang sense of progress enggak, dia lebih senang. Jadi dunia itu indah bagi dia kalau dia dapat perhatian seperti itu. Nah, kalau dia didiamkan gitu ya, misalnya atasannya nggak ngerti, oh ini diamkan aja supaya tipenya kan mirip saya diamkan aja, siapa tahu senang. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan sesuai dengan atasannya, tapi sesuai dengan anak buahnya ya sebagai atasan. Nah, kalau dia sense of progress didiamkan gitu ya, kan harusnya dia udah tahu gitu. Nah, itu ngerasa dunia itu sepi. Dia bisa sih mengerjakan, tapi dunia ini nggak sepi. Jadi kesenangannya dia nggak ada gitu. Nah, itu kebalikannya. Nah, bayangin kalau itu pasangan, yang satu sense of progress, satu sense of choice, atau atasan dan bawahan. Kalau salah treatment gitu ya, itu bisa bahaya gitu kan untuk atasan. Nah, kalau partner juga gitu. Yang sense of choice, kalau dia bekerja inginnya diberikan ruang, sudah dipercaya saja. Tapi ketika sense of progress-nya nelpon, sudah makan belum, di mana, sama siapa, maksudnya dia perhatian. Tapi diterima oleh sense of choice apa? Dikontrol. Beda kan gitu ya. Itu hanya perlu difahami saja gitu ya, karena memang tipenya beda. Nah, yang ketiga adalah sense of competence. Sense of competence itu senang selalu mengembangkan diri kemana-mana, dia selalu mengembangkan diri karena dia ingin menjadi orang yang expert gitu. Jadi dia nggak suka dibanding-bandingkan karena dia senang, karena dia memang bertumbuh terus gitu ya. Nah, tipe ini kalau dia nggak punya kesempatan di dalam perusahaannya atau dia tidak punya kesempatan juga untuk mengembangkan diri dengan miliknya sendiri, dia akan jadi tipe difficult people yang sniper, penembak jitu itu. Tujuannya sih bukan menjatuhkan orang lain, artinya supaya dirinya nggak jatuh. Dia menganukan orang lain, menurunkan orang lain itu supaya bukan orang lain jatuh, tapi supaya dirinya nggak jatuh. Karena dia kan maunya jadi yang expert tadi, gitu. Jadi, tapi biasanya tipe seperti ini dia akan mencari mengembangkan diri, gitu. Nah, yang keempat adalah sense of meaningfulness. Sense of meaningfulness adalah orang yang ingin ketika bekerja itu bermakna, bermanfaat gitu ya. Nah, kalau dia misalnya ketika di pekerjaan dia diserang, apa yang sudah dia lakukan tapi dia serang, dia ngerasa itu udah untuk orang lain, tapi ternyata diserang, itu dia bisa nggak tidur berhari-hari, mungkin malah bisa stres gitu. Karena dia tipe sense of meaningfulness. Oh, ternyata saya nggak berarti, ternyata malah begini gitu. Yang di dalam dirinya itu malah jadi luka nanti gitu. Nah, oleh karena itu orang sense of meaningfulness senang
tempat yang kolaboratif, menyenangkan begitu. Nah, kalau misalnya Anda tipe sense of meaningfulness, ada yang datang kepada Anda terus ngomong, saya senang loh waktu ngomong kemarin, membuat saya berpikir, oh itu dia senang sekali. Oh ternyata apa yang saya lakukan bermakna. Nah kalau ngomong hal yang sama pada sense of choice, dia paling akan, oh begitu ya. Ternyata yang saya lakukan tuh ada maknanya gitu. Gitu aja. Apalagi sense of competence. Oh oke, gitu ya. Jadi yang gitu-gitu. Jadi memang beda gitu ya. Nah oleh karena itu kita perlu menjaga sense of motivasi intrinsik kita, baik tipe yang sense of mana tadi itu gitu, sehingga tidak rusak gitu ya. Kalau rusak kita akan masuk ke eksternal semua nanti gitu, atau sebagian internal eksternal gitu, karena internal kita nggak terlalu berkembang. Jadi motivasi itu penting karena kita perlu menjaga supaya kita tidak tergadai oleh orang lain, kita bisa mengembangkan. Kalaupun di dalam di lingkungan kita tidak bisa mensupport kita atau memotivasi kita, kita bisa melakukan sesuatu tetap dengan semangat karena intrinsik motivasi kita berkembang gitu. Jadi jaga motivasi intrinsik kita. Kalau motivasi ekstrinsiknya masih di di level yang lebih rendah, tingkatkan gitu ya. Semoga bermanfaat, tetap positif, jaga motivasinya supaya badan kita tetap sehat karena kita penuh semangat. Jadi yang keluar juga hormon-hormon, yang dirilis itu banyak hormon-hormon positif gitu. Karena kalau intrinsik motivasinya tinggi itu kita akan menjadi tipe climber yang selalu menuju ke puncak, tidak tergantung dari orang lain gitu. Karena hal-hal yang ada di sekitar dia itu tidak menghalangi dia untuk mengeksplorasi potensinya gitu. Apakah fisik, apakah lingkungannya, kalau yang menghambat dia akan mencari untuk dia tetap berkembang. Kalau kita didominasi motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik kita yang tipe tadi berkembang. Gitu ya. Semoga sukses, tetap terjaga kesehatannya dan tetap semangat karena kita didominasi emosi positif dan intrinsik motivasi kita terjaga. Terima kasih. Sapose.